Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 55. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, 119 pedang yang tersisa sedang berlari menuju Zheng Rufeng. Tidak, Zheng Rufeng ketakutan, "Ayah, selamatkan aku." Di kursi gedung dewa, Zheng Linting, Marsekal Agung Shizhen, menangis. Tanpa diduga, dia berlutut ke Tan Yun untuk putranya, Xiao Zhang, tunjukkan belas kasihan. Langkah Zheng Linting menggerakkan banyak orang, tetapi Tan Yun masih tidak tergerak. "Apa Anda sedang bercanda? Kamu bilang aku akan berbelas kasih." Tan Yun mencibir. "Jika aku tidak kuat, aku akan dibunuh oleh Zheng Rufeng." "Mati." Tan Yun memuntahkan kata kematian. Tiba-tiba, semburan darah dan tubuh yang rusak jatuh ke dalam kehampaan. Zheng Rufeng tidak memiliki tulang di 119 pedang. Putra, di kursi gedung dewa, mata Zheng Qiting berduka dan meratap. Kaisar Shizu menatap Tan Yun di panggung platform Tongtian. Dia pertama kali mengerutkan kening, dan kemudian ekspresi persetujuan melintas di wajahnya yang bermartabat. Di hati Kaisar Shizu, Tan Yun adalah orang yang menentukan, dan tidak ada kekurangan dalam dirinya. Engah, Zheng Linting mengeluarkan seteguk darah. Dalam sekejap, sepertinya dia seperti berumur lebih dari 10 tahun. Air matanya bergumam, tangannya yang keriput mengepal, menatap Tan Yun, dan berteriak dalam hatinya, "Feng Er, jangan khawatir, ayahku akan membunuh Xiao Zhang dan membalaskan dendammu." Ketika Zheng Linting ingin mencabik-cabik Tan Yun berkeping-keping, para dewa yang menyaksikan pertempuran di platform Tongtian memberikan teriakan kejutan yang luar biasa. "Ya Tuhan, Xiao Zhang ini sangat kuat sehingga dia membunuh Zheng Rufeng dengan kekuatan ranah suci leluhur. Ya, kemampuan pria ini untuk menantang melebihi levelnya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Juga, Xiao Zhang lebih berani dari sebelumnya." Petik 2. Ketika para dewa di arena Tongtian terkejut, begitu pula para dewa di pegunungan di luar kota Shizousu. Para dewa tersentuh oleh adegan Tan Yun membunuh Zheng Rufeng. Para dewa tidak pernah menyangka bahwa Zheng Rufeng akan mati di tangan Tan Yun, seorang tingkat pertama di ranah suci leluhur. Lebih tak terduga, Tan Yun benar-benar membunuh Zheng Rufeng. Tahukah Anda, Zheng Rufeng adalah putra Marsekal Agung Shizhen. Pada saat yang sama, di area Tongtian. Di lantai atas gedung dewa, di kursi, Helian Mende bangkit dan sedikit mengangkat tangan kanannya. Pada saat itu, ada keheningan di area Tao. Helian Mende memandang Zheng Linting dan menghiburnya, "Orang tidak bisa hidup kembali setelah mati. Marsekal Shizhen, tolong maafkan saya." "Ya," Zheng Linting menjawab dengan air mata berlinang dan berkata kepada Pangeran Yu Cheng, "Yang mulia, tolong balas dendam untuk putraku." Yu Cheng mengedipkan matanya dan berkata, "Jangan khawatir, putra mahkota akan membunuh budak anjing ini." Ada dua alasan mengapa Yu Cheng setuju. Pertama, Marsekal Agung Shizhen setia pada dirinya sendiri. Kedua, dia juga ingin membunuh Tan Yun. Ketika Yu Cheng berbisik secara rahasia, Helian Mende memandang rendah Tan Yun di platform pertempuran Tongtian dengan persetujuan, dan suara terdengar di telinga semua orang. Pengorbanan besar mengumumkan bahwa Xiao Zhang memenangkan ronde ini. Setelah berpidato ada sorak-sorak kagum. "Diam." Helian Mende melambaikan tangannya kepada semua orang. Setelah diam, dia mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Besok pagi, putaran ke-6 dari 5 menjadi 3 kompetisi akan diadakan tepat waktu." Di tengah malam, kuil Tao Tongtian dan pegunungan di luar kota menyala terang. Para dewa di dalam dan di luar kota menganalisis dan berdiskusi sepanjang malam. Siapa yang bisa memenangkan kejuaraan di antara 5 orang? Malam memudar, matahari terbit di timur, dan waktunya tiba. Qigong, Lu Chen, Kegu, Zhan Yinghao dan Tan Yun berdiri tegak dan lurus di depan kerumunan di kuil Tao Tongtian. Saat ini, kelima orang tersebut menjadi perhatian semua orang. Setelah diskusi malam yang panjang,
hampir semua orang memutuskan bahwa pemenang akan lahir dari Qigong dan Lu Chen. Di benak hampir semua orang, mereka mengakui bahwa Tan Yun, Kegu dan Zhang Yinghao sangat kuat, tetapi masih ada celah yang besar dibandingkan dengan Qigong dan Lu Chen. Pada saat ini, di lantai atas Menara Dewa, Helian Mende memberi isyarat agar semua orang diam, dan suaranya seperti lonceng, sekarang kita akan bertarung di babak ke-6 dari 5 lawan 3. Karena ada satu orang lagi, maka siapapun yang memenangkan 3 dari 5 orang yang berpartisipasi dalam perang berarti promosi langsung. Berdengung. Dengan jentikan tangan kanannya, 5 kelompok bola cahaya muncul di depan Tan Yun. Di antara jari-jari Tan Yun, gumpalan melesat menjadi bola cahaya. Segera, kata 3 muncul di bola cahaya. Sepertinya Tuhan membantuku. Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Di kursi gedung dewa, Yu Yunxi menatap Tan Yun dan tersenyum, yang juga membahagiakannya. Sebaliknya, Qigong dan Lu Chen tidak memiliki rasa iri di mata mereka. Beberapa hanya bermaksud mengendalikan situasi secara keseluruhan. Adapun Zhang Yinghao dan Kegu, mereka diam-diam memarahi Tan Yun karena nasib buruknya dan langsung berpromosi. Dalam beberapa menit, keempatnya telah menarik lawan mereka. Tan Yun langsung promosi, Zhang Yinghao melawan Lu Chen, Kegu melawan Qigong. Di kursi Menara Dewa, Kehongnan, Marsekal Agung Nanzen, menemukan bahwa lawan putranya adalah Qigong. Dia mengerutkan kening dan tampak khawatir. Qilong, Marsekal Agung Dongzhen, mengelus janggutnya dan tersenyum. Dia melirik ke Hongnan, itu adalah senyum mengejek. Menurut Qilong, tidak ada yang menjadi lawan putranya kecuali Lu Chen, keturunan Kaisar Dao Lusun. Mata keruh Qilong memancarkan sentuhan jijik, dan memberi pesan kepada Qigong di arena Tao Tongtian, Konger, tidak ada yang ingin menghentikanmu menikahi putri ketujuh. Siapapun yang berani menghentikanmu akan dibunuh. Kamu harus ingat bahwa hanya ketika kamu menikahi putri ketujuh, posisi keluarga Qi kita di dinasti leluhur akan semakin terkonsolidasi. Mendengar ucapan itu, mata Qigong yang tampak seperti bintang menunjukkan warna yang tegas. Suara itu berkata, yakinlah, ayah, anak mengerti. Selama komunikasi antara ayah dan anak, Helian Mende terlihat positif dan berkata dengan suara nyaring, Zhang Yinghao dan Lu Chen adalah yang pertama berkompetisi. Mereka ada di atas panggung. Ini pengorbanan besar. Dengan 2 suara hormat, 2 berkas cahaya meledak dari platform Tongtian dan berubah menjadi Lu Chen dan Zhang Yinghao dari platform pertempuran Tongtian. Lu Chen menatap Zhang Yinghao, menunjukkan rasa arogan di matanya. Sebaliknya, yang terakhir menatap Lu Chen, terlihat sangat bermartabat dan seperti musuh besar. Kakak Zhan, tolong. However, tunggu sebentar. Pada saat ini, Zhan Lun, pemimpin kota leluhur Shizu, berdiri. Zhan Lun memandang Lu Chen dan berkata dengan tulus, Lu Chen, jika anakku bukan lawanmu, kuharap kamu akan menunjukkan belas kasihan. Lu Chen menoleh ke belakang dan berkata, tidak masalah. Terima kasih, kata Zhan Lun, dan dia duduk di meja. Sangat mudah untuk melihat bahwa Zhan Lun tidak memiliki harapan untuk Zhang Yinghao. Kemudian, di tengah perhatian publik, Lu Chen dan Zhang Yinghao bertarung dengan sengit. Untuk sesaat, hari sudah gelap. Setengah jam kemudian, tidak ada keraguan tentang hasil perang antara keduanya. Zhang Yinghao dikalahkan dan dipukul oleh Lu Chen. Akhirnya dia mengaku kalah. Pada titik ini, Lu Chen masih belum melakukan keterampilan yang dinamai menurut leluhur besarnya, formula pedang Lu Jun untuk membunuh. Helian Mende bangkit dan berkata, selanjutnya, Qigong dan Kegu bersaing untuk memperebutkan tempat terakhir di 3 besar. Begitu kata-kata itu jatuh, ada sorakan-sorakan dari para wanita muda di arena Tao. Hihi, bagus sekali. Sudah waktunya Tuan Muda Qi bermain. Ya, jika orang ingin mengatakan, bahkan 2 Tuan Muda KR bukanlah lawan dari Tuan Muda Qi. Ya, ya. Sorakan terdengar di kuil Tao Tongtian dan pegunungan luas di luar kota. Diam. Dengan kata-kata Helian Mende, arena Tongtian terdiam. Menatap Tan Yun, Lu Chen dan Qigong, Helian Mende berkata, sekarang masih pagi. Aku menanyakan kalian bertiga apakah akan bertarung lagi besok pagi atau sore hari ini. Lu Chen dan Qigong saling memandang, penuh bubuk mesiu, dan berkata dengan satu suara, ayo pergi siang hari ini.
Xiao Zhang, apakah kamu punya pendapat? Tanya Helian Mengde menatap Tan Yun. Tan Yun tersenyum, laporkan kembali ke pengorbanan besar. Generasi muda tidak punya pendapat. Yah, karena kalian bertiga tidak punya masalah, mari kita mulai dari tengah hari. Kata Helian Mengde. Siang semakin dekat. Di kursi gedung dewa, Yu Yunxi, yang cantik dan tidak bisa berbuat apa-apa, mengerutkan kening dan tampak khawatir. Dia tahu bahwa tidak peduli apakah Tan Yun bertemu Lu Chen atau Qikong, itu akan menjadi pertempuran sengit. Miao Qingqing di kuil Tao Tong Tian juga terlihat gugup. Segera, saat itu berlalu dan siang tiba. Helian Mengde bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun, Qikong dan Lu Chen, dan bertanya, apakah ketiga lelaki kecil itu sudah siap? Tan Yun membungkuk dan berkata serempak, aku siap. Ya, Helian Mengde mengangguk dan berkata, pertandingan babak ini adalah 3 lawan 2. Jika ada di antara kalian yang bisa memenangkan 2, itu berarti kalian bisa langsung melaju ke final. 2 yang tersisa bersaing sampai 1 menang, dan kemudian bersaing dengan yang lain. Setelah dia mengucapkan kata-kata, Helian Mengde memadatkan 3 kelompok bola cahaya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menjentikkan di antara jari-jarinya. Gumpalan terserap ke dalam bola cahaya. Segera, bola cahaya berubah menjadi kata, 1. Qikong di satu sisi menggambar, 2. Jelas, lawan Tan Yun adalah Lu Chen. Lu Chen melirik Tan Yun dengan mata dingin, yang mengandung penghinaan yang dalam. Tan Yun mengerutkan kening dan mengabaikannya. Pada saat ini, ada semburan komentar di bidang Tong Tian Tao. Kalian, apakah menurut Anda Xiao Zhang memiliki peluang untuk menang melawan Lu Chen? Tidak ada peluang untuk menang. Lu Chen di ranah Tao. Dia juga keturunan Kaisar Lu Jundao. Jika aku mengatakannya, Xiao Zhang akan mengaku kalah secara langsung. Yah, aku juga berpikir Xiao Zhang akan mengaku kalah. Ketika orang-orang di pusat Tao Tong Tian membicarakannya satu demi satu, Kaisar Shizu di gedung dewa memandangi Helian Mengde dan berkata, menurutmu berapa banyak peluang yang akan dimenangkan Xiao Zhang? Helian Mengde menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Kaisar Agung, Anda tahu, Lu Chen tidak pernah menggunakan formula pedang leluhurnya yang unik untuk membunuh sejak awal untuk merekrut kerabat. Oleh karena itu, Xiao Zhang tidak memiliki peluang untuk menang. Di samping Helian Mengde, Dao Xing memiliki alis horizontal dan garis vertikal. Dia terlihat sangat bermartabat. Dia tidak optimis tentang Tan Yun. Yu Yunxi menatap Tan Yun. Wajahnya penuh kekhawatiran. Sebuah suara indah terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya, memandang Yu Yunxi, melemparkan senyum meyakinkan padanya dan berkata, jangan khawatir, toh aku akan memenangkan kejuaraan. Selama kamu tidak mau, tidak ada pria yang bisa menikahkanmu denganku. Ini adalah janjiku padamu. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Yu Yunxi tiba-tiba merasa ujung hidungnya masam, dan arus hangat dari lubuk hatinya. Pada saat ini, pikirannya mengingat kembali adegan yang dia alami bersama Tan Yun. Dia lebih bertekad bahwa dia adalah pria yang dia inginkan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Yah, aku percaya padamu. Mata Yu Yunxi tergerak dan berkata, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus menang. Aku berjanji padamu, kata Tan Yun tanpa ragu. Saat ini, di lantai atas gedung dewa, Helian Mengde tampak serius, Xiao Zhang dan Lu Chen naik ke panggung. Ya, generasi muda. Dengan suara hormat, Tan Yun dan Lu Chen menyapu platform pertempuran Tong Tian. Helian Mengde menatap Lu Chen dan Tan Yun dengan persetujuan. Dua anak kecil, kalian semua jenius di antara para jenius. Penyembah benda tidak ingin salah satu dari kalian mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, kalian harus menghargai kedamaian, oke? Aku mengerti, kata Lu Chen, meremehkan Tan Yun. Menurutnya, tidak ada tekanan untuk menghadapinya. Tan Yun mengabaikan Lu Chen. Dia menatap Helian Mengde dan berkata dengan hormat, saya mengerti. Yah, kata Helian Mengde mengangguk. Kata-kata itu berhenti dan mata semua orang tertuju pada platform pertempuran Tong Tian. Mereka ingin menyaksikan pertarungan antara Tan Yun dan Lu Chen. Apakah itu pertempuran antara naga dan harimau atau hukuman gantung dan pemukulan sepihak Lu Chen terhadap Tan Yun? Lu Chen menatap Tan Yun, mencibir di sudut mulutnya, dan berkata dengan lemah, Xiao Zhang, kamu baru saja mendengar kata-kata pengorbanan besar.
Meskipun aku berjanji untuk menganggap kedamaian sebagai milikmu yang berharga, bagaimanapun juga, pedang tidak memiliki mata. Sebaiknya kamu mengaku kalah dan mundur. Aku khawatir akan sulit untuk berhenti begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, tidak baik menyakitimu secara tidak sengaja atau bahkan membunuhmu secara tidak sengaja. Tan Yun tidak berani gegabah sama sekali, tapi wajahnya mencibir, ada begitu banyak omong kosong.